Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmiati dengan NIM C1F018040, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya ingin membahas tentang Islam dan Syariah Islam. Yang pertama yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslamu, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya, dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua yaitu syariah. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi, dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama manusia, dan alam serta dengan dirinya sendiri. Selanjutnya hukum Islam. Yang pertama yaitu wajib. Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan orang yang meninggalkan tidak akan mendapat dosa. Yang ketiga yaitu haram. Perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan orang yang mengerjakannya akan mendapat dosa. Selanjutnya makruh, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Selanjutnya mubah, perbuatan yang apabila dikerjakan tidak akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Selanjutnya sasaran hukum. Sasaran hukum Islam. Penyucian jiwa yang dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua itu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Selanjutnya, mewujudkan kemaslahatan manusia. Di dalam Islam dikenal sebagai maqasid syariah atau tujuan syariah, yang berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, tujuan syariah, yaitu memelihara kemaslahatan agama. Agama Islam harus dibela dan dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Selanjutnya, memelihara jiwa. Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Selanjutnya, menjaga akal, bertujuan agar manusia tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadikan sumber keburukan. Selanjutnya, memelihara keturunan, memelihara keselestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan antara sesama manusia. Yang terakhir yaitu menjaga harta, bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, dan mencuri, serta tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.